Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjawab tugas besar dari dasar-dasar perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan wilayah dan kota adalah kegiatan teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Apa butuh perencanaan dalam pembangunan? Karena jika kita tidak menggunakan perencanaan, pembangunan itu bisa terjadi mangkrak dan tidak tahu tujuan arah yang jelas. Dan yang kedua adalah untuk menentukan masa depan, yaitu jika kita membangun, kita harus menentukan bangunan ini untuk apa dan kedepannya untuk bagaimana. PWK di Indonesia perkembangannya, yaitu tahap persiapan dari tahun 1950 sampai 1958, dan ada juga tahap pondasi, yaitu dari 1958 sampai 1961, dan yang ketiga adalah perkembangan tingkat lanjut, yaitu dari 1961 sampai dengan tahun 1963, dan yang terakhir adalah tahap pengembangan lanjut, yaitu dari tahap 1963 sampai dengan masa kini. Sebagai perencana di masa depan, ada dua hal penting yang harus dipahami. Yang pertama, aspek keprofesian. Yang kedua, peluang kerja. Yang pertama, aspek keprofesian. Seorang perencana harus memiliki kemampuan teknis seperti analisis spasial dan penggunaan GIS. Selain itu, seorang perencana juga dituntut untuk mampu memiliki kemampuan non-teknis seperti kemampuan berkomunikasi yang baik dan kemampuan menyampaikan suatu pesan kepada seorang pendengar. Selain itu, perencana juga dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap teknologi baru seperti smart city, kecerdasan buatan, dan big data. Perbandingan wilayah dan kota, wilayah cakupannya jauh lebih luas dibanding kota. Wilayah mencakup kabupaten, provinsi, maupun kawasan regional, sedangkan kota hanya mencakup kawasan area perkotaan saja. Wilayah mengkaji hubungan antar kota, daerah pusat, koridor ekonomi, dan penggunaan sumber daya. Contohnya ada RT/RW, sedangkan kota mengkaji hubungan area perkotaan, zona pemukiman, area perdagangan, dan ruang terbuka hijau. Contohnya ada RDTR. Untuk isu PWK itu ada ruang terbuka hijau, penumpukan sampah, kurangnya moda transportasi, atau salah satu contohnya ada gedung di belakang ini, yaitu Gedung Dr. Bengkalai. Itu salah satu contoh isu perencanaan wilayah dan kota. Jadi materi yang sudah kami ambil di mata kuliah dasar perencanaan wilayah kota, yaitu ada sejarah perencanaan wilayah kota di dunia dan Indonesia, lalu ada struktur bangunan baik,